kita bisa ini bisa itu, semuanya karena adanya pertolongan Allah. Termasuk saya bisa bicara ini karena saya dikasih lisan oleh Allah dan diberikan pertolongan bisa bicara. Kita itu adalah awal-awal keluarga. Tiada daya upaya dalam menjalankan taat ibadah kepada Allah, wala kuwata, dan tidak ada kekuatan yang kita miliki dalam menjauhi perbuatan dosa illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya bersyukur saat ini, detik ini, menit ini, hari ini kita berkumpul. Ini pertolongan dari Allah. Enggak semua pertolongan Allah ini Allah berikan kepada semua orang. Berarti alhamdulillah yang hadir itu orang-orang pilihan Allah. Bersyukur kita. Ada yang pengen hadir tapi nggak bisa karena sakit, lagi di rumah sakit. Kita bersyukur dikasih sehat, bisa memanfaatkan waktu untuk ibadah kepada Allah. Dan ngaji ini ibadah yang paling besar pahalanya. Rasulullah SAW beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Thalabul ilmi afdalu indallah minas shalah wasiyam wal hajj wal jihad fi sabilillah." Mencari ilmu agama, duduk di majelis ilmu, duduk di majelis taklim, duduk di pengajian rutin, baik rutin mingguan atau bulanan, itu lebih afdal, lebih utama, lebih istimewa, lebih besar pahalanya daripada pahala sholat, daripada pahala puasa, daripada pahala ibadah haji, ibadah umroh, daripada pahala jihad, perang di medan perang melawan orang-orang kafir. Luar biasa. Rasulullah memberikan penjelasan seperti itu. Maka beruntunglah orang-orang yang istiqomah duduk di majelis ilmu. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, apabila kalian lewat taman surga, duduklah kau di situ. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau maksud taman surga itu? Ya, majelis ilmu itu taman surga itu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, ya pertanyaannya, kenapa takbir yang pertama sebagai pembukaan di dalam sholat disebut takbiratul ihram atau takbir taharum? Jawabannya adalah karena apabila orang yang melakukan sholat sudah mengumandangkan takbiratul ihram, maka haram baginya untuk melakukan perbuatan-perbuatan, untuk mengatakan ucapan-ucapan di luar perbuatan sholat, di luar ucapan sholat. Contoh, Bu, Pak, ini apa? Air di dalam apa ini? Dalam botol plastik. Boleh saya minum ini? Makasih ya. Minum sebenarnya 3 kali. Haus pada 3 kali sebenarnya. Dan nggak boleh minum pakai tangan kiri atau makan atau sambil berdiri, nggak boleh. Dilarang oleh agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini saya minum boleh. Kenapa? Karena saya sedang tidak dalam keadaan sholat. Tapi begitu saya usolli fardhu syukri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adaan ma'aman laila. Allahu Akbar. Pertanyaan saya, boleh saya minum air ini? Tidak boleh. Padahal ini sama-sama halal, sama-sama di mineral. Kenapa tadi boleh sekarang tidak? Karena sudah melakukan takbiratul ihram. Maka oleh karenanya takbir ini dinamakan takbiratul ihram. Maksudnya takbir yang mengharamkan melakukan perbuatan-perbuatan di luar sholat, melakukan ucapan-ucapan di luar ketentuan sholat. Itu apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan di luar sholat, apabila kita mengucapkan kata-kata di luar bacaan sholat, setelah kita melakukan takbiratul ihram, maka sholat kita menjadi batal, menjadi tidak sah. Yang kedua, takbir intikal. Takbir intikal itu hukumnya sunnah di dalam sholat. Takbir intikal itu artinya takbir perpindahan, takbir peralihan dari setelah melakukan rukun sholat pertama menuju rukun sholat berikutnya, itu mengucapkan takbir. Contoh, saya mau ruku, takbir Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian tumanina, kemudian saya tidak sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Kemudian saya mau sujud yang pertama, disunahkan takbir intikal, Allah
baca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tumanina, diam sejenak, baru kita mau duduk. Setelah takbir pertama kita disunahkan lagi takbiratul intiqal, Allahu Akbar. Kemudian kita baca doa, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tumanina, diam sejenak. Kita mau lakukan sujud yang kedua, kita disunahkan takbir intiqal lagi, Allahu Akbar. Baca tasbih seperti tadi 3 kali. Kemudian kita mau duduk istirahat, Allahu Akbar. Kemudian kita berdiri, mau berdiri, ucapan takbir lagi, Allahu Akbar. Masuk rakaat kedua. Nah itu takbir seperti itu namanya takbir intiqal. Takbir perpindahan dari setelah melakukan rukun sholat yang satu menuju rukun sholat berikut. Kalau ngaji kan jadi paham. Jadi jangan sampai kita sholat tanpa didasari ilmu. Saya khawatir nanti sholat kita ditolak oleh Allah Jalla Jalla. Kalau sholatnya ditolak, maka sebanyak apapun, sehebat apapun kita melakukan berbagai macam amal kebaikan kepada keluarga, kepada tetangga, kepada masyarakat, kepada agama, sebanyak apapun, sehebat apapun, serajin apapun, segetol apapun, kita beramal soleh, beribadah. Tapi kalau sholatnya ditolak, maka semuanya menjadi sia-sia. Na'udzubillah min. Yuk kita wajib ngaji. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian muhtatamatun bitaslim. Sholat itu ditutup dengan salam. Tadi anak-anak kita membawakan nadoman untuk sholat itu dari saya ngajar itu. Dan saya bagikan lembarannya. Sudah berapa kan? Suruh dan ke-16 apa? Ucapan salam itu boleh lagi nadomannya. Salam aja. Nah, itu ya. Hukumnya. Jadi mengucapkan salam itu hukumnya wajib di dalam sholat. Nah, yang hukumnya wajib itu ucapan salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita mengucapkan salam yang pertama, kita nggak kuat, nggak nahan keburu kentut, salatnya sah nggak? Sah, karena salat sudah beres, sudah ditutup dengan salam pertama. Salam yang kedua masuk. Kedudukannya, fungsinya untuk menyempurnakan salam yang pertama. Supaya salam yang pertama sunnah, afdal, sempurna, maka diikuti dengan salam yang kedua yang hukumnya sunnah. Ibarat makan, salam pertama nasi, salam keduanya lauk pauk, sayur mayur, lalapan, sambal, ping tangkil, ping jengkol, ya. Kan jadi sempurna makannya. Nah begitu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah sekarang kita lanjutkan itu yang kemarin tuh, saya ulangi lagi ya, untuk mengaktualisasikan daya ingat kita terhadap pembahasan suatu ilmu. Kita lanjutkan wasumiyat dan dinamakan bijalika dengan nama sholat listimaliha karena meliputnya pekerjaan sholat ala sholati atas pengertian sholat tugotan menurut bahasa. Wahya bermula pengertian sholat menurut bahasa ad-du'a'u yaitu doa. Jadi kenapa perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam itu ditutup dengan salam itu dinamakan sholat? Kenapa dinamakan sholat? Kenapa enggak dinamakan dengan nama-nama yang lain? Jawabannya adalah bismillah ala sholati dughatan wa doa. Karena perbuatan-perbuatan tersebut, ucapan-ucapan tersebut yang kita lakukan di dalam sholat yang dibuka dengan takbiratul ihram ditutup dengan salam, bahwa pengertian sholat menurut bahasa adalah doa. Setiap sholat pasti doa, tapi tidak setiap doa bisa disebut sholat. Setiap gula pasti manis, tapi tidak setiap manis bisa disebut gula. Contohnya,
Istri bapak-bapak pada manis, tapi bukan gula kan? Itu. Kita lanjut, wal mafrudatul ainiyatu amsun fi kulli yaumin wa lailatin ma'lumatin min ad-dini bi darurati fa yaqul jahiluha. Nah, ini yang saya baca ini, Pak. Nih. Wal mafrudatul ainiyatu amsun fi kulli yaumin wa lailatin ma'lumatin min ad-dini bi darurati fa yaqul jahiluha. Ini yang saya baca. Artinya apa? Wal mafrudatul ainiyatu, bermula sholat fardu ain. Jadi sholat itu secara global hukumnya ada dua. Ada sholat yang hukumnya fardu ain, yaitu sholat kewajiban setiap pribadi muslim, kewajiban setiap individu muslim. Tidak boleh ditinggalkan sepanjang akalnya masih sehat, sepanjang akalnya masih waras. Walaupun dalam keadaan sakit parah sekalipun, tetap kewajiban sholat tidak gugur. Kecuali kewajiban sholat akan menjadi gugur, kita tidak diwajibkan sholat, manakala hilang akal, manakala enggak waras, alias sudah gila. Jadi gampang saja kalau kita pengen bebas dari melakukan sholat, jawabannya apa? Gila. Minta gila aja, udah enggak wajib sholat. Makanya orang gila enggak sholat. Orang gila enggak sholat, dosa enggak? Enggak, karena gila. Sholat ini diwajibkan oleh Allah kepada orang Islam yang akalnya sehat, yang akalnya waras, yang tidak hilang akal. Sementara orang-orang Islam yang sudah gila, akalnya tidak sehat, tidak waras, sama sekali tidak diwajibkan. Kira-kira jelas nggak? Oh, nerangnya perlu jelas. Kalau umpama ada yang belum jelas, silakan datang ke rumah saya, kita diskusi, kita muzakarah, kita sharing, kita ngobrol tentang agama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sholat yang hukumnya fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu bukan kewajiban setiap pribadi muslim, tapi kewajiban seluruh umat Islam yang ada di kampung itu. Contoh, di kampung kita ada yang meninggal dunia, diumumkan di masjid, berita duka cita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kalau dengar ini, dengar sampai tuntas. Oh, lagi ngaji. Telah meninggal dunia Bau bin Obeng. Ini Bau bin Obeng. Meninggal dunianya baru kali ini, sebelumnya belum pernah. Ya iyalah, kakak saya pakai. Kita doakan semoga almarhum Bau bin Obeng bin Mur meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman, Islam, ihsan, amal soleh yang banyak yang diterima oleh Allah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang mati ada 4. 1, memandikan jenazah, 2, mengkafani jenazah, 3, menyolatkan jenazah, 4, menguburkan jenazah. Nah, apabila di suatu kampung sama sekali tidak ada orang yang memandikan jenazah itu, sama sekali tidak ada orang yang mengkafani jenazah itu, sama sekali tidak ada orang yang menyolatkan jenazah itu, bahkan tidak ada orang yang mau menguburkan jenazah itu, maka seluruh umat Islam yang sudah mukallaf, yang sudah balik, yang ada di kampung itu semuanya berdosa kepada Allah Subhanahu. Itulah pengertian fardu kifayah. Tiba-tiba ada seseorang yang mau memandikan tanpa disuruh, mau mengkafani, mau menyolatkan, mau menguburkan sendirian aja, karena orang tersebut merasa bahwa almarhum banyak jasanya, banyak kebaikan. Biarlah orang lain ada yang memandikan, mengkafani. Nah, ketika saya ajak dia, maka yang tadinya seluruh umat kita berdosa semua jadi bebas dari perdosaan karena sudah ada yang melaksanakan. Itulah fardu kifayah. Bapak Ibu, khamsun. Nah, sholat fardu yaitu khamsun ada 5. Maksudnya 5 waktu ya. Fi kulli yaumin, pada setiap hari. Wa lailatin, dan setiap malam. Maklumatin, yang telah diketahui minad dini, dari ajaran agama Islam,
bidoroti dengan pasti payakuru jahiduha, payakuru maka kufur alias kafir matinya. Jahiduha siapapun orang Islam yang berani menentang kewajiban sholat, orang yang berani menentang kewajiban sholat, sadar tidak sadar, diakui tidak diakui oleh dirinya, bahwa dia secara tidak langsung telah berani menentang kepada Allah yang mewajibkan sholat. Makanya dalam hal orang meninggalkan sholat itu hukumnya terbagi dua. Ada orang meninggalkan sholat kemudian matinya kafir, nggak diterima Islamnya. Dia mati dalam keadaan kafir walaupun di KTP-nya Islam, walaupun di di kakaknya Islam, walaupun di paspornya Islam. Tapi kalau dia meninggalkan sholat, matinya kafir, itu yang pertama. Yang kedua, ada orang meninggalkan sholat, tapi matinya nggak kafir, tetap dia sebagai orang Islam. Namun dia akan menerima adab Allah di neraka Sakor, dibakar di neraka Sakor. Lalu bagaimana orang Islam yang meninggalkan sholat matinya kafir? Walaupun 1000 kali saya Islam, bapak saya Islam, bapak saya kiai, bapak saya ulama, tapi tetap dia kafir. Yaitu orang Islam yang meninggalkan sholat, apabila ia meninggalkan sholatnya hatinya ingkar terhadap kewajiban sholat, hatinya menolak terhadap kewajiban sholat, hatinya menentang terhadap kewajiban sholat. Misalnya di dalam hatinya ada kata-kata begini, bagi saya sholat lima waktu tidak wajib. Apa itu sholat lima waktu? Nggak nongeng ngumpul, nongeng main di WC ini bisa nongeng aku. Bagi saya sholat lima waktu tidak wajib. Saya menentang kewajiban sholat yang Allah perintahkan, saya tentang perintah Allah. Kemudian dia mati kafir. Nah, dibilang amin. Selamanya di neraka. Di neraka itu selamanya dibakar terus, hidup enggak, mati enggak. Terasa panas api neraka. Yang kedua, ada orang meninggalkan sholat tapi tetap dia Islam, enggak mati. Cuma dia disiksa aja oleh Allah neraka. Yaitu orang yang meninggalkan sholat tapi hatinya tetap mengakui bahwa sholat itu wajib. Hatinya mengakui sholat bagi saya wajib, tapi saya belum bisa sholat karena saya malas. Itu tetap masih Islam kalau mati. Nah, kira-kira bapak-bapak ibu mau milih yang pertama yang kedua nih? Mau milih yang pertama yang kedua kira-kira nih? Dua-duanya tidak ada pilihan buat kita. Tidak ada pilih. Karena itu dua-duanya buruk buat kita itu. Sekarang kita belum merasakan betapa alangkah hebatnya siksa Allah bagi orang yang meninggalkan neraka. Nanti kalau kita sudah mati di akhirat, nggak usah mati lah, nanti sakaratul mautnya. Lihat aja orang meninggalkan sholat, oleh Allah akan dikasih rasa dahaga yang luar biasa. Seandainya seluruh air sealam dunia dimasukkan ke dalam mulutnya, tidak akan bisa menghilangkan rasa dahaganya. Yang kedua, dia akan dikasih lapar oleh Allah ketika sakaratul maut dengan lapar yang sangat amat luar biasa. Seandainya seluruh nasi dimasukkan ke dalam perutnya sampai masuk semuanya, tidak akan bisa menghilangkan rasa laparnya. Itulah adab Allah bagi orang yang meninggalkan sholat ketika sakaratul. Kalau nggak percaya silakan sakaratul maut duluan. Saya bertanya itu. Nah, dibilang min. Yang ketiga, nanti dicabut nyawanya dilamain. Dicabutnya itu sakit. Saking sakitnya, nggak kuat nahan sakitnya sampai mati. Itu bukti cabut nyawa sakit. Saking nggak kuat nahan sakitnya cabut nyawa sampai mati tuh orang. Kalau udah mati kan nggak kerasa lagi cabut nyawa. Sakit. Dicabut nyawa nyari batang dikabiri rukbani dirajeng para aksari didinya mah ditembongkeun tempat urang dipernahkeun nahan nikmat nah siksa kabeh ge bakal karasa.
sakaratul. Nggak percaya, buktikan saja nanti. Bagaimana caranya Allah memperlihatkan tempat tinggalnya surga atau neraka bagi orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut? Caranya Allah mendatangkan malaikat Jibril kepada orang tersebut dan akan sedang sakaratul maut. Kalau orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut, orang yang solih, orang yang ahli ibadah, orang yang akhlaknya bagus, zahir batinnya bagus, maka malaikat Jibril membeberkan sayap kanannya. Itu sayap malaikat Jibril kalau dibeberkan ke alam dunia, ini alam dunia tertutup semuanya. Alam dunia itu kecil dibandingkan dengan sayapnya malaikat Jibril. Tertutup alam dunia ini sama sayapnya malaikat Jibril yang sebelah. Allah perlihatkan malaikat Jibril membuka sayap yang kanan, beberkan sayap kanannya, di mana pada sayap kanan malaikat Jibril terdapat gambaran surga. Diperlihatkan kepada orang yang sedang cabut nyawa oleh malaikat Israel. Seakan-akan malaikat Jibril mengatakan kepada orang yang sedang sekarat, nih tempat kamu, lihat indah. Dia tersenyum, dalam keadaan tersenyum, dicabut nyawanya, meninggal dunia, matanya terpejam, namun bibirnya tersenyum, sudah melihat tempat kembalinya seorang. Tidak percaya, tidak ada nanti. Ini saya ngomong sembarangan, ada dasarnya. Tapi sebaliknya kalau orang tolih, jadi ada soli, ada tolih, ada pakai soli, artinya baik, ada pakai tolih, artinya buruk. Kalau orang tolih yang sedang dalam keadaan sakaratul maut, maka Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, hei Jibril, turun kau, tuh datangi. Ada orang sedang sakaratul maut, dia orang tolih, dia orang durhaka, dia orang yang banyak berbuat maksiat. Coba kamu perlihatkan kepadanya tempatnya di neraka. Maka malaikat Jibril membeberkan sayap kirinya. Di dalam sayap malaikat Jibril ini terdapat gambaran berbagai macam siksa neraka yang mengerikan, yang menakutkan. Orang yang sedang saat dia melihat ke sini, melihat ke kiri, melotot matanya, dalam keadaan melotot, dicabut nyawanya oleh malaikat Jibril sehingga matinya dalam keadaan ketakutan. Nah, ini yang saya sampaikan, yang saya terangkan ini keterangannya ada di kitab Tabiul Qabirin. Buat kali Al-Faqih Al-Alim Al-Alama Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil kitab ini. Jadi kalau kita meninggalkan sholat dan hati kita menentang, ingkar, menolak terhadap kewajiban sholat, maka matinya kafir. Nauzubillah. Kalau kita mati kafir, seluruh kebaikan kita sia-sia. Nggak dihargai oleh Allah, nggak akan diberikan pahala. Sia-sia, capek-capek kita berbuat baik kepada istri, keluarga, menjadi sia-sia semuanya karena matinya kafir. Yuk kita pertahankan iman, Islam, kita jaga iman kita jaga Islam kita jaga ihsan kita selamatkan diri kita dengan cara menjaga sholat 5 waktu. Insya. Nah, itu materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Sudah cukup saja dulu, nanti kita sambung lagi. Selanjutnya yang kedua yang akan saya laksanakan adalah beberapa pengumuman yang perlu diketahui oleh para wali santri. Yang pertama, berdasarkan hasil meeting garis miring rapat atau musyawarah secara intern yang diwakili oleh seseorang atas nama keyayasan, juga atas nama seluruh pengurus pesantren Alamin. Ini masalah izin bagi wali santri atau orang tua santri untuk menengok anaknya ada perubahan. Yang biasanya seminggu sekali setiap hari Ahad, sekarang tidak dibolehkan seminggu sekali, dirubah aturannya. Nah, kalau yang seminggu sekali itu aturan yang telah diberlakukan, telah dibuat oleh kepemimpinan pesantren yang sebelum saya. Nah, sekarang saya punya aturan baru. Ya, ini berdasarkan musyawarah. Jadi bapak itu kalau mau menengok anaknya, menjenguk anaknya, atau kangen pengen ketemu anaknya, enggak sebulan sekali, enggak seminggu sekali, lama.
sebulan sekali. Jadwal tengok anak pesantren yaitu setiap hari Ahad awal bulan, pas jadwal taklim rutin bulanan warisan. Begitu. Apa dasarnya? Apa alasannya? Kenapa saya tidak membolehkan bagi wali santri orang tua santri untuk menengok anaknya seminggu sekali? Tega banget itu. Pimpinan kompes, itu kan anak-anak saya yang bikin saya. Kok saya nggak boleh nengok? Tega banget. Nah, karena begini yang pertama alasannya. Untuk mendidik anak-anak kita supaya muncul jiwa mandirinya. Kalau terlalu sering ditengok, nanti jiwa mandirinya nggak akan tumbuh. Akhirnya selalu bergantung kepada orang tuanya. Jadi anak manja, tahu manja, mandi jarang. Olokan, olokan. Yuk kita didik anak-anak kita agar menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Saya dulu mondok nggak pernah tengok orang tua. Anak saya sekarang mondok di telepon nggak pernah saya tengok. Saya kalau kangen saya video call. Dan itu pun ada jadwal untuk telepon anak saya. Dan anak saya nggak boleh pegang telepon. Ketika saya mau video call atau kangen sama anak saya pesantren, itu anak saya pakai telepon pembimbingnya, pembimbing kombongnya, ustadznya. Seperti apa yang diumumkan tadi oleh saudara Putra. Begitu. Jadi kalau kangen video call aja. Kalau umpama anak kita kehabisan bekal, cukup transfer TF. Ya, ke nomor rekening yang tadi diumumkan. TF. Jadi kesimpulannya, setiap wali santri, orang tua santri Pondok Al-Amin diperbolehkan menemui anaknya di pesantren hanya sebulan sekali. Jadi yang mingguan dihapus, sudah tidak berlaku lagi. Sebulan sekali jadwal tengok anak setiap hari Ahad pertama pada tiap-tiap bulan. Pas jadwal taklim rutin wali santri. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Apabila bapak ibu memaksakan kehendak, melanggar aturan ini, memaksakan kehendak, atau tidak menghiraukan, tidak menggubris, atau tidak menghargai aturan yang diberlakukan pesantren, nanti akibatnya anak bapak yang kena takdir, yang kena hukum. Tentu bapak nggak mau anaknya dihukum kan? Ya, nggak mau kan? Ini yang pertama, yang perlu diketahui oleh seluruh wali santri. Kemudian yang kedua, ya catat soalnya. Yang kedua, saya harus mundur. Air apa tuh? Air ini. Tuh. Yang kedua, untuk masalah administrasi bayaran infak bulanan atau bayaran uang makan bulanan, kan kalau bayar infak bulanan ke saya langsung atau kepada orang yang saya percaya, baik dari kalangan santri atau KP3. Kalau bayaran makan bulanan kan kepada mama kantin, mama adek, ya. Nah, untuk bayaran infak bulanan santri yang per bulan 100.000 untuk kelancaran pendidikan anak di pesantren, karena uang tersebut itu untuk sponsor para guru yang ada di sini. Jangan sampai saya 3 bulan berturut-turut ngomongin terus dari semenjak bulan Agustus, September, Oktober saya ngomongin 3 bulan berturut-turut. Pas saya gunakan ternyata mencapai di angka 1.650. Untung saya duitnya ada. Nah kalau nggak ada buntung saya. Masa saya Siapa ini? Bukan. Tapi kan saya juga punya keluarga, punya istri, punya anak yang mondok, punya keluarga. Aturan uang itu buat anak saya, jadi dicobokin ke situ. Ya mohon pengertiannya lah. Bapak-bapak ibu sudah dewasa semua, masih berpengalaman. Nah itu usahakan Bapak Ibu yang saya hormati untuk jadwal tetap bayaran infak bulanan per bulan 100.000 dan bayar uang makan
itu pada setiap hari Ahad awal bulan, sama dengan jadwal taklim rutin bulanan wali santri. Jadi bayarannya di awal bulan, jangan di akhir bulan. Karena saya membagikan hak para asatid yang ngajar santri di sini sebanyak 7 orang, itu setiap tanggal 5 pada tiap-tiap awal bulan. Kemarin ada salah seorang ustaz sudah mau ngambil ke saya, sementara uangnya dari santri belum masuk dan uang pribadi saya juga nggak ada. Akhirnya saya bilang, sabar ya ustaz, nanti tanggal 5, gitu kan? Karena mereka pun punya istri, punya anak, gitu. Nah, jadi usahakan setiap hari Ahad awal bulan pada tiap-tiap bulan itu jadwal tetap bayaran infak bulanan dan uang makan. Contoh sekarang nih, untuk bulan sekarang berapa nih? November bulan 11 ya. Ini santri, santri putra putri yang sudah bayar infak bulanan bulan November itu baru masuk 10 orang. Berarti 1 juta. Sementara saya cek pengeluaran untuk honor, untuk gaji para asatid yang ngajar di sini 7 orang, ternyata mencapai di angka 1.780.000. Berarti kurang atau lebih? Kurang berapa? Kurang 780.000. Uang yang masuk baru 1 juta. Nah itu tanggal 5 nanti akan saya bagikan kepada yang berhak menerimanya, yaitu para asatid. Begitu. Nah jangan sampai saya nombokin lagi tahun ini. Kalau umpama bulan ini saya nombokin, bulan berapa? Udah saya angkat tangan pasrah. Udah. Baik. Baik. Udah cari pengganti pengasuh ponpes yang baru. Memang gampang ya itu pengasuh ponpes. Harus berilmu, harus berpengalaman, mumpuni ilmunya. Mau siap jadi pengasuh sana. Jaga. Bejo. Nah. Bukan saya diangkat jadi pimpinan ponpes belum siap, tapi kalau disuruh nikah saya siap kan. Oh. Itulah Bu yang perlu diketahui oleh para wali santri ya, mengenai infak bulanan dan bayaran uang makan. Mohon maaf banget, saya mohon maaf terpaksa hal ini harus saya sampaikan. Ya mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu wali santri bisa mengerti lah, bisa memahami. Bahkan ada salah seorang wali santri mengatakan kepada saya, cari ilmu itu mahal, nggak murah, harus mau berkorban. Ya kita berkorban juga untuk anak kita sendiri, untuk masa depan anak kita sendiri. Masa nyaah atau anak sorangan? Sama saya juga punya anak, saya nggak nyaah-nyaah. Insya Allah Bapak Ibu, kalau di dalam hati Bapak Ibu ada niat ingin memperjuangkan, membela kelancaran pendidikan anak-anak kita, insya Allah dibarokahkan rezekinya oleh Allah. Jangan takut. Mantapkan keyakinan kepada Allah, nanti ada aja rezekinya. Yang penting ada niat untuk mendukung, membela, memperjuangkan kelancaran pendidikan anak-anak kita misalnya. Karena anak-anak kita adalah masa depan kita. Karena anak-anak adalah generasi penerus yang nantinya manakala kita meninggal, mereka yang akan baca Yasin buat kita, mereka yang akan mendoakan kita. Tidak ada yang kita harapkan setelah kita meninggal, melainkan doa dari anak yang soleh. Di saat kita sakarat, kita dikasih emas sebesar kepala sapi, kita nggak butuh emas, dikasih angkat bintang 4 jenderal, nggak butuh bintang, nggak butuh pangkat. Yang saya butuhkan doa dari anak soleh. Insya Allah. Ya mudah-mudahan nanti kita, anak-anak kita, oleh Allah dijadikan orang-orang yang soleh dan soleha. Ya diberikan kelancaran dalam mencari ilmu agama di dan alamin. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan dari awal hingga akhir dengan barokah sababnya kita duduk di bangku ilmu semata-mata karena Allah, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kemudahan dalam mencari rezeki yang halal yang barokah. Segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, terutama urusan pendidikan bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian dari Al-Fakir. Terima kasih.
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu, mari kita sama-sama merendahkan hati kita di hadapan Allah untuk sementara kosongkan pikiran dari pikiran-pikiran yang bersifat duniawi. Kita hadirkan hati kita kepada Allah, kita tawajud kepada Allah, menghadirkan hati kita kepada Allah. Kita bermunajat, kita memohon dengan penuh kerendahan hati kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan agar kita dijaga oleh Allah. Jadi kita sama-sama beristighfar mohon ampun kepada Allah. Almarhum Bapak Usman bin Jajak, paman atau uwan daripada Santri Ponpes Al-Amin, yaitu uwannya daripada Aira Agustina Kamil, ya, yang telah meninggal dunia di rumah kediamannya di Tambun ya, Tambun kan? Semoga almarhum Bapak Usman bin Jajak, ya, semoga meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, diterima imannya oleh Allah, diterima Islamnya, diterima amal kebaikannya, amal solehnya, diampuni segala dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Dan almarhum sekarang sudah berada di alam yang ketiga, yaitu alam barzah, alam kubur. Ya, kita doakan semoga selama almarhum berada di alam kubur, dalam barzah, selalu berada dalam rahmat Allah, selalu berada dalam kasih sayang Allah. Alam kuburnya oleh Allah semoga diluaskan, dilapangkan, diterangkan, jadikan taman daripada taman-taman surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sedang sakit semoga Allah kasih sembuhkan dari sakitnya, dari kesehatan yang barokah untuk beribadah kepada Allah.
alamin. Juga untuk saudara-saudara kita di Palestina, untuk para pejuang Islam di Palestina yang sedang berjuang melawan penjajah kafir jauh-jauh Israel. Kita doakan anak-anak kita yang sedang menunggu kepada alamin, semoga Allah selalu disehatkan dari batinnya, selalu didekatkan kepada kebaikan, dijauhkan dari segala keburukan. Semoga diberikan kelancaran dalam mencari ilmu pesantren alamin. Kemudian orang tuanya dilancarkan rezekinya, dibarokahkan rezekinya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, selalu disehatkan, dijauhkan dari berbagai macam penyakit dan dari berbagai macam bala atau malapetaka. Dan saudara-saudara kita di Palestina yang telah mati syahid, semoga mereka menjadi ahli surga. Pejuang Hamas yang sedang berjuang melawan penjajah kafir di Israel, semoga oleh Allah diberikan pertolongan, diberikan kemenangan untuk melawan penjajah di Israel, dan kita doakan semoga Palestina menjadi negara yang berdaulat, negara yang merdeka dari penjajahan Zionis Israel. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil jalali wa biwalidayna amin. Demikian dari Al-Fakir. Terima kasih. Mohon maaf. Ada Allah wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.